Berikutnya adalah keliling segitiga. Kita tahu keliling adalah jumlah sisi terluar. Ibu akan terus mengingatkan keliling adalah jumlah sisi terluar. Pada segitiga berarti untuk mencari kelilingnya kita harus menjumlahkan S1 tambah S2 tambah S3. Kalau misalnya di sini di dalam soalnya disebutkan kalau di sini di dalam soal disebutkan hitunglah keliling segitiga jika panjang sisi-sisinya 5, 3, dan 4 cm. Di 4 cm, 3 cm, 5 cm. Perhatikan di sini, ketika di sini itu kok bisa Bu 5-nya di situ, 4-nya di situ, 3-nya di situ. Karena pasti sisi miring itu mempunyai ruas garis yang paling panjang, ya. Jadi yang lainnya dua ruas garis yang lain. Kalau sudah begini maka kita bisa menuliskan, diketahui S1 sama dengan 3 cm, S2 4 cm, S3 5 cm. Terus kita dituliskan yang ditanyakan keliling. Jawab keliling sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. 3 tambah 4 tambah 5, 12. Jadi keliling segitiga adalah 12 cm. Ini ya. Berikutnya soal yang lain. Hitunglah keliling segitiga jika panjang sisi-sisinya 10 cm, 8 cm, dan 6 cm. Maka tuliskan di sini, diketahui S1 6 cm, S2 8 cm, S3 10 cm. Ditanya keliling. Jawab keliling sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24. Jadi kelilingnya adalah 24 cm. Kadang-kadang ada satu soal yang mungkin agak sulit. Sebenarnya ini untuk soal olimpiade atau akan lebih banyak dibahas di SMP. Coba perhatikan di sini. Sebuah segitiga siku-siku, panjang alasnya 12 cm dan tingginya 16 cm. Berapakah keliling segitiga tersebut? Coba kita cermati di sini. Ada S1 12 cm, diketahui S1 12 cm, S2 16 cm, ditanya keliling. Pada keliling segitiga itu adalah S1 ditambah S2 ditambah S3, berarti kita harus mencari S3 dulu. Jawab S3. Berapa ini S3-nya? Nah, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras yang nanti akan kalian lebih perdalam di SMP. Apa rumusnya itu?
A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, atau panjangnya sisi miring, ya, kita akan menentukan S3 dengan cara menggunakan rumus Pythagoras yang akan kalian lebih perdalam lagi nanti ketika kalian di SMP. Tapi intinya rumus Pythagoras atau mencari panjang sisi miring adalah panjang sisi miring sama dengan akar pangkat 2 dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Ya, jadi panjang sisi miring sama dengan panjang sisi miring sama dengan akar pangkat 2 dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Dari soal yang sudah kita bacakan tadi, kita akan mencari dulu S3-nya yang merupakan sisi miring. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras yang nanti mungkin akan lebih diperdalam lagi ketika kalian di SMP. Tapi yang jelas, menentukan sisi miring dengan cara akar pangkat 2 dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi kalau di sini S3, maka S3 sama dengan akar pangkat 2 dari jumlah kuadrat 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 256 ditambah 144 sama dengan akar 400. Akar dari 400 adalah 20. Maka kelilingnya sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 adalah 12 tambah 16 tambah 20 sama dengan 48 cm. Jadi panjang keliling adalah 48 cm. Begitu ya. Ada lagi nggak cara menentukan S3 tanpa harus menggunakan bilangan akar dan bilangan kuadrat? Bisa dengan cara kita sudah tahu pola sisi miring itu 3, 4, 5 yang tadi sudah di dalam soal ya. 3 berbanding 4 berbanding 5. Kemudian 6 berbanding 8 berbanding 10. Coba kita lihat polanya. 2 banding 4 banding 5. Berikutnya 6. 6 ini kalau 3 kali 2. 4 kali 2 8. 5 kali 2 10. Berarti dari 3 banding 4 banding 5 kita bisa menentukan 6 banding 8 banding 10. Kalau begitu di sini ada 12 S1-nya, 12, S2-nya 16, berapakah S3-nya? Hapus dulu. Berapakah S3-nya? 3 ke 12 itu kali 4. 4 ke 16 kali 4, maka di sini juga harus dikalikan 4 juga. 5 kali 4, 20, sama hasilnya. Ya, jadi kalian harus hafal dulu 3 berbanding 4 berbanding 5, kemudian nanti di sini berapakah S1-nya dan berapakah S2-nya akan kita lihat tanpa harus menggunakan akar, kuadrat, pangkat, ya, gitu.